kita tahu ada badan begitu ya untuk produk halal juga gitu, BPJPH. Kita tahu ya. Ini apa bedanya sebenarnya dalam sertifikasi halal di si LPP atau LPPOM MUI ini, Bu Muti? Baik, BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara menyeluruh. Ya, jadi tidak hanya soal sertifikasi halal, tapi di situ termasuk soal kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri, soal pengawasan dan sebagainya. Nah, LPPOM itu adalah bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi LPPOM adalah salah satu dari lembaga pemeriksa halal atau LPH yang melakukan proses pemeriksaan ataupun pengujian terhadap produk-produk yang akan mendapatkan sertifikat halal yang akan dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi itulah perannya. Jadi LPPOM ada LPH bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang tanggung jawab besarnya ada di bawah BPJPH. Berarti urutannya adalah kalau punya produk kosmetik harus ke LPPOM dulu begitu ya? Barunya akan jadi rekomendasi atau seperti apa? Jadi kalau urutan ya itu pendaftarannya itu masuknya ke BPJPH. Ya, jadi melalui platformnya yang disebut dengan Si Halal. Ya, jadi masuk ke situ dulu, kemudian nanti oleh BPJPH akan diperiksa kelengkapan dasarnya begitu. Nah, kemudian perusahaan atau pelaku usaha ini boleh memilih lembaga pemeriksa halal atau LPH mana yang akan digunakan untuk memeriksa produk-produknya. Ya, jadi kan mereka memilih LPPOM, maka melalui sistem online ini kemudian akan masuk ke LPPOM dan kemudian LPPOM melakukan proses pemeriksaan dan pengujian. Jadi pemeriksaan produknya, begitu kandungannya semuanya dilakukan di LPH, yaitu LPPOM. Kalau penunjukan dari BPJPH-nya ke LPPOM berarti ya LPPOM yang akan mengerjakan. Betul, jadi dasarnya dari pemilihan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dasarnya ke sana. Jadi sudah langsung terinformasi nih ya seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai kosmetik halal, balik lagi halal nih konteksnya seperti apa gitu? Apakah hanya serta-merta misalnya kan tidak terdapat kandungan-kandungan tertentu yang tidak diperbolehkan gitu ya pastinya. Atau apa saja sebenarnya yang menjadi kategorial dalam konteks kosmetik halal? Baik, orang tuh biasanya kalau dengar halal itu asosiasinya cuma makanan. Betul, benar. Kan? Jadi kalau untuk yang di luar itu rasanya apa begitu ya kalau tiba-tiba ada kosmetika halal. Padahal dalam kehidupan muslim halal ini tidak hanya terkait produk pangan saja, jadi tidak hanya yang dimakan, tapi termasuk yang digunakan. Nah, kosmetik ini kan sesuatu yang digunakan di kulit gitu ya, seperti kita misalkan sekarang kita pakai make up begitu ya, atau dalam perawatan kulit kita pakai lotion dan sebagainya. Nah, ini dalam aturan Islam bahan-bahan yang menempel pada kulit itu ada bahan yang disebut dengan tidak boleh atau menyebabkan seorang muslim itu tidak bisa melakukan satu ibadah sholat karena tidak suci. Nah, bahan ini disebut dengan bahan yang najis. Nah, kosmetika itu bisa disebut sebagai kosmetika halal kalau tidak mengandung bahan-bahan yang najis tadi. Jadi yang memang ya misalkan bahan-bahan yang berasal dari babi, begitu ya, bahan yang berasal dari bangkai, kemudian bahan-bahan turunan dari khamar ya, dari minuman keras, itu termasuk salah contoh-contoh yang tidak boleh ada dalam suatu kosmetik yang bisa menyebabkan kemudian kosmetik itu mengandung bahan yang najis sehingga kemudian tidak bisa digunakan oleh seorang muslim begitu ya. Meskipun sebetulnya kalaupun kena kulit tetap saja bisa sebetulnya dicuci lagi ya. Tapi kalau mengandung babi ya tentunya akan repot ya karena ada proses pencucian yang harus 7 kali dan sebagainya begitu ya. Tentunya akan menjadi sangat sederhana bagi seorang muslim kalau memilih kosmetika yang halal. Nah, apakah hanya bahan saja begitu? Kalau kita sudah bicara industri, ya tentu tidak hanya bahan. Ya, bahan itu adalah utama begitu. Kita pastikan dulu bahan-bahannya memang bebas dari semua yang najis. Tapi kemudian kita pastikan juga prosesnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti bahan-bahannya sudah halal, tidak ada bahan yang najis, tapi ternyata menggunakan satu fasilitas produksi yang digunakan bersama untuk produk lain, sama-sama kosmetik begitu ya. Karena sekarang di industri kosmetik sangat umum yang disebut dengan maklon. Ya, kan? Maklon artinya si pemilik produk nggak punya fasilitas produksi menggunakan yang nerima ini bisa nerima dari mana saja. Ya, jadi jangan sampai ada produk Mbak Maria punya produk, pengen diproduksi di sini, semuanya udah oke, tapi ternyata si tempat maklon ini nerima juga gitu dari perusahaan lain. Kalau kayak gitu berarti nanti trackingnya gimana tuh? Nah, itu yang harus kita lakukan dalam proses audit atau proses pemeriksaan, bahwa memastikan bahwa di dalam satu fasilitas yang sama tentunya harus bisa dipastikan tidak ada bahan-bahan najis yang digunakan juga untuk memproduksi produk lain dalam fasilitas yang sama. Nah, itu salah satu juga
persyaratan ya bahwa satu produk itu kosmetika bisa disertifikasi halal. Nah berikutnya halal itu selalu bergabung dengan toyib. Ya, jadi selalu halal dan baik begitu ya. Artinya dari sisi kualitas, dari sisi keamanan dan sebagainya. Oleh karena itu juga harus dipastikan bahwa bahan-bahan kosmetik yang digunakan itu juga tidak boleh menggunakan bahan-bahan berbahaya. Kalau seperti itu merujuk kepada aturan Badan POM gitu kan, ada aturan-aturan bahan-bahan yang memang berbahaya tidak boleh digunakan di kosmetik, misalnya merkuri begitu kan, yang paling ini ya paling dikenal orang lah tidak boleh. Tentunya kalau yang bahannya misalkan semuanya bebas dari najis tapi ternyata mengandung merkuri, ya tentu saja tidak akan bisa disertifikasi halal. Ya. Nah kemudian terakhir adalah juga ada persyaratan-persyaratan tambahan lainnya begitu yang dipersyaratkan oleh Komisi Fatwa. Ya terkait misalnya penamaan. Jadi tidak boleh juga menggunakan nama-nama yang mengarah kepada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, begitu. Atau misalkan menggunakan bentuk-bentuk label misalnya yang kemudian memang mengarah kepada sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, seperti itu juga termasuk persyaratan. Jadi kalau semuanya sudah memenuhi tapi ternyata dari sisi nama begitu ya, mengarah ke sesuatu yang gitu packagingnya mengarah ke arah pornografi misalnya seperti itu, menjadi tidak bisa disertifikasi. Jadi memang memenuhi untuk dapat disertifikasi itu tadi poin-poinnya yang saya sampaikan tadi. Yang saya note itu adalah maklon itu tadi ya, karena kadang-kadang orang kalau mau membuat sebuah produk dia tidak verifikasi dulu nih maklonnya, dia nggak lihat gitu ya. Nah itu salah satu yang nanti bisa jadi menjadi satu titik menghambat proses sertifikasinya menjadi lama begitu. Kalau tidak dari awal diperhatikan betul bahwa selain bahan ya tentu saja tadi maklon tadi, karena sekarang sesuatu yang sangat ini ya sangat lumrah begitu. Betul. Orang Mbak Maria aja nggak punya apa-apa bisa punya produk brandnya Maria gitu kan. Karena satu kena tidak lolos sertifikat halal karena maklon, berarti hampir rata-rata yang dibuat di situ pun juga terkena dampaknya juga secara keseluruhan ya.